Dunia baru aja kedatangan sebuah HP yang anti mainstream, unik, bikin penasaran, pokoknya cukup menghebohkan lah. Tapi kenapa kok respon orang-orang banyak yang sentimen negatif ke HP yang satu ini? Kasian banget ini HP. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gue Romi. Nggak di YouTube, nggak di Instagram. Gue sering ya lihat komen yang bilang Nothing Phone One adalah HP yang biasa aja, lampunya cuma gimmick, selebihnya nggak ada yang istimewa. Memang ada benernya, tapi kalau kita mikir lebih jauh lagi, apa yang dilakukan Nothing berhasil menghadirkan sebuah inovasi yang langsung bisa kerasa ada impactnya. No offense, sebagai perbandingan masih banyak brand lain yang jualan desain. Mungkin looksnya memang bagus, tapi pada akhirnya ya kelihatannya gitu-gitu aja. Nggak ada hal atau perbedaan mencolok dari HP lainnya kebanyakan. Misalnya kayak Oppo Reno 7 series, penampilannya memang relatif menarik ya. HP-nya tipis, modul kameranya modern, ditambah lagi ada ring light yang bikin beda. Tapi ya eksekusinya jauh lebih wah si Nothing Phone ini. Mungkin HP bling-bling seperti kayak gini bukan buat semua kalangan ya, karena ada yang bilang norak. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah opsi yang mana bisa kita nyalain atau kita matiin. Dan lampu LED bling-bling begini ini namanya glip ya. Berasa perfect banget dikombinasiin sama ringtone yang unik banget, beda dari yang lain. Nah, lewat ringtone ini kita sekalian ya bisa ngerasain getar-getar manja dari sebuah Nothing Phone One. Getarnya ngikutin irama suara ringtone, sensasinya beda dari biasanya. Ini artinya vibrate Nothing Phone One lebih bagus dari kebanyakan HP mid-range sekelasnya, tapi gimana pun juga masih belum selevel vibrate flagship yang harganya itu belasan juta. Cuma memang gimana pun juga ini lebih cocok buat show off ya, karena kita jadi dipaksa buat naruh HP dengan kondisi layar di bawah. Artinya kalau misal ada chat atau telepon ya kita jadi harus ngebalik posisi HP lebih dulu buat ngintip isi chatnya. Agak kurang praktis, cuma ya tetap ya bisa bikin HP ini jadi yang paling anti mainstream tahun ini. Mirip lah kayak si Live On, provider internet paling anti mainstream secara dia ini beneran real unlimited tanpa FUP. Kalau misal kuota kita masih nyisa itu nggak bakal hangus karena bisa diakumulasi ke bulan-bulan berikutnya up to 1000 GB selama kita masih langganan tiap bulan. Nah, dia ini sistemnya full kuota bukan pulsa, jadi nggak bakal nyedot pulsa kita secara diam-diam. Kuotanya juga utuh, nggak dibagi-bagi, jadi bakal fleksibel. Mau buat browsing, medsosan, streaming, mabar dari pagi, siang, sore, malam aman. Nah, kalau mau nyoba kalian bisa pilih paket yang PowerGo, harganya 50.000 dapat kuota 20 GB kayak yang gua pakai. Nah, ini berlaku buat sebulan dan dapat gratis telepon 20 menit ke semua operator. Linknya gua share di deskripsi. Lanjut kita bahas handphonenya. Selain buat notifikasi, lampu glip di Nothing Phone One juga bisa dipakai buat flash kamera, buat indikator baterai pas ngecas, dan visualizer musik atau apapun suara yang keluar dari speakernya. Dan bicara soal speaker, kualitasnya ini juga aduhai. Pertama, dia udah stereo. Kedua, detailnya bagus, padat, berisi. Ketiga, volumenya kencang, jadi nggak perlu amat untuk ngeset volume di atas 70% kalau misalkan lagi di kamar atau di rumah. Nah, selain lampu glip ini, seenggaknya Nothing Phone One juga jadi HP mid-range paling estetik. Feel megangnya kayak iPhone 12 atau 13 dan bezel layarnya simetris di keempat sisi. Asli enak banget ngelihat layar yang bezelnya rapi kayak gini, walaupun memang nggak bisa dibilang tipis-tipis amat bezelnya. Nah, makanya inilah alasan kenapa gua milih yang warna hitam, karena kalau yang warna putih, tulang atau frame bodinya kan terang, otomatis bakal bikin kayak ilusi seolah bezelnya jadi berasa tebel. Untuk kualitas layarnya sendiri udah terbilang mewah, OLED 120Hz, 1 miliar warna. HP mid-range lain kayaknya kebanyakan speknya belum setinggi ini. Bisa nampilin warna hitam yang solid, dia nggak black rust, seger buat motor konten-konten HDR. Dia punya fingerprint under display juga yang responsif, cukup bisa diandelin. Gua sebenarnya agak kuciwa ya sama chipsetnya. Banyak yang ngira bakal pakai
8 Gen 1, taunya make 778G Plus. Ya masih termasuk lumayan sih, apalagi ada opsi RAM 12 GB khusus yang warna putih, bakal enak bisa mendekati responsivitas HP flagship. Nah walaupun dia pakai 778G Plus, karakter HP ini kurang cocok sih buat main game serius. Skor Antutunya sebenarnya lumayan, kisaran 500 ribuan, tapi HP ini gimana pun juga lebih pas buat nongkrong di area Jaksel atau mejeng di Citayam Fashion Week. Masih ada nggak sih itu ya? Nah kalau benar-benar cuma pakai buat medsosan dan multimedia, kita bisa dengan gampang dapetin SOT 6-7 jam. Nah daya ngecasnya infonya support 33 watt dan kita nggak dikasih casan dalam boxnya, tapi gue coba pakai casan 45 watt, ternyata support aja dan ngecasnya juga lebih cepat, durasinya mungkin sekitar 1 jam ya. Gue juga cukup senang dengan keputusan Nothing yang cuma ngebawa 2 kamera belakang. Nggak perlulah ada lensa gimmick, makro atau depth ya. Main kameranya 50MP OIS ditambah ultrawide 50MP juga. Kalau mau motret zoom 2 kali hasilnya masih oke banget. Kalau mau motret makro juga bisa lewat lensa ultrawide-nya. Kualitas fotonya menurut gua relatif fair, shutter lag memang nggak terlalu gesit tapi hasilnya udah termasuk oke, nggak kelihatan ada processing yang berlebihan termasuk ketika motret muka orang, masih cukup bisa bersaing sama HP-HP menengah ke atas yang lainnya yang ada di pasaran. Paling yang kurang asik adalah night mode-nya karena shutter speed-nya lumayan lama ya, sekitar 5 detik, jadi harus benar-benar steady, jangan gerak pas lagi motret. Nah perekaman videonya nih termasuk oke ya untuk kelasan mid range, secara udah ada OIS mulai dari Full HD 30fps, 60fps sampai maksimal di 4K 30fps tuh bisa pakai stabilizer, dan autofocusnya juga bisa bekerja dengan smooth dan cepat. ...4K 30fps dengan stabilizer on ya memang agak disayangkan nggak bisa 4K 60, tapi ya karena ini handphone mid range hitungannya, jadi 4K 30 masih oke lah, lumayan. Autofocus dan change fokusnya smooth ya, mantep. Nah perekaman kamera depan dari Nothing Phone 1 ini sama kayak HP-HP China ya, dia mentok di Full HD 30fps aja, dynamic range-nya juga nggak terlalu bagus dan stabilizernya juga nggak ada. Jadi ini gue coba jalan ya, dia agak-agak cukup berasa sih gempa. Last but not least, OS-nya ini sangat-sangat clean, sama sekali nggak ada bloatware, nggak banyak opsi untuk kustomisasi, mirip banget lah kayak UI-nya Google Pixel. At the end, simpulannya Nothing Phone 1 menurut gua adalah HP bagus yang cukup menyedihkan. Sedih bukan karena kualitasnya jelek, tapi karena banyak yang underestimate dan bilang fitur lampunya cuma gimmick, sisanya cuma standar aja. Padahal sebenarnya kalau kita mau fair dengan desain HP ini ya, yang dia punya ini jelas beda dan lebih menarik dari Android mid-range apapun. Apalagi bezel layarnya juga simetris, jarang yang bisa begini, speknya masih termasuk oke, dan kamera juga nggak ada lensa gimmick. Jadi ini kelasannya ada di atas mid-range mainstream kebanyakan yang ada saat ini.